Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan kedua yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia. Sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan. Pastor Johannes juga mencari tahu keberadaan artefak Nias yang sudah berpuluh dan beratus tahun telah berada di negara lain, diperjuangkan agar dikembalikan ke Museum Pusaka Nias.
Setelah 20 tahun mengumpulkan dan meneliti benda-benda budaya Nias, maka Yayasan Pusaka Nias didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kepunahan budaya Nias dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Nias sebagai identitas suku bangsa Nias. Misi utama dari yayasan ini adalah untuk mengelola sebuah museum sebagai pusat pelestarian budaya Nias, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Demikianlah Museum Pusaka Nias didirikan dengan peletakan batu pertama tanggal 10 November tahun 1995. Saya datang bukan dengan tujuan mendirikan museum. Saya datang dulu sebagai pastor kampung. Berarti ada distrik dengan puluhan-puluhan stasi yang perlu dikunjungi. Dan saya hanya tertarik, entah tertarik kepada alam, melihat alam, tertarik juga kepada budaya, tertarik juga sejak dulu 72 saya langsung merekam juga mainan. Jadi yang penting harus terbuka dan tertarik untuk sesuatu ya. Dan kumpulkan tradisi lisan dan kemudian dapat juga artefak. Dengan berselangnya waktu, museum ini mengupgrade sistem dalam manajemen di mana keseluruhan manajemen struktural bersama-sama menjaga dan merawat mulai dari peninggalan tradisi lisan dan foto-foto bersejarah seperti adat istiadat, penghormatan leluhur, prosesi pernikahan, hingga prosesi pemakaman, upacara-upacara khusus yang tersimpan dalam galeri sejarah museum. Museum Pusaka Nias juga gencar mengoleksi alat musik tradisional Nias seperti aramba, gendra, faritia, tamburu, doli-doli hagita, fondahi, koko, kato-kato, lagia, mage-mage, durimbale duhi atau danga, durimbebe, riti-riti sole, sigulewu, rafai, doli-doli haua, tamburu dane, dan tutu hau yang tersimpan rapi dalam ruangan pameran. Museum Pusaka Nias memberi penyambutan khusus kepada rombongan tamu yang datang ke Pulau Nias dalam bentuk tari-tarian yang dimulai dari tari Belihai, tari Hiwe, dan tari Moyo. Tari ini adalah tarian pertama dalam sambutan upacara sebagai ungkapan persatuan dan kekompakan. Tari Hiwe, tari ini adalah tari yang dilakukan oleh pengunjung atau tome saat mereka tiba di rumah Zowate atau tuan rumah. Tari Moyo. Tari Moyo ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Gerakan tari mereka hampir mirip dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tarian ini melambangkan keperkasaan dan kegembiraan rakyat Nias ketika tamu datang. Famaulaga Huhu dari tuan rumah sebagai ucapan selamat datang kepada tamu, sekaligus tamu dihantar di dalam rumah. Setelah selesai penyambutan lewat tarian, lalu dilanjutkan dengan pemberian cenderamata sebagai tanda penghormatan kepada wisatawan atau lembaga pemerintah maupun swasta atau kelompok tertentu ketika berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Selanjutnya tamu dipandu oleh petugas untuk mengenal Nias secara keseluruhan melalui miniatur Nias yang dipamerkan di dalam pavilion.
Selain itu, museum juga menyediakan ruang perpustakaan yang menyimpan banyak literatur tentang Nias. Ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis acara, dan adanya guest house berbentuk rumah adat sebagai fasilitas penginapan museum untuk wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan internasional. Tidak ketinggalan juga taman rekreasi untuk memanjakan mata, dilengkapi dengan beberapa hiburan yang bisa dinikmati oleh keluarga. Juga kebun binatang mini yang melestarikan beberapa binatang khusus yang ada di Kepulauan Nias. Sejak diresmikan, museum ini telah memperluas kegiatannya yang juga mencakup pendidikan, penelitian, kesadaran lingkungan hidup, dan pariwisata berkelanjutan. Hari ini, kompleks museum telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer dengan masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Kepulauan Nias. Selain dari mengelola kompleks Museum Pusaka Nias, yayasan terlibat dalam banyak proyek penjangkauan yang berkaitan dengan pendidikan budaya, lingkungan hidup, dan penelitian. Setelah bencana gempa bumi 2005, yayasan membawa perhatian internasional kepada warisan budaya Nias yang terancam. Hasilnya, yayasan sudah bekerja sama dengan banyak organisasi internasional untuk memfasilitasi rehabilitasi ratusan rumah adat dan situs budaya di Sekepulauan Nias. Pada tahun 2014, Pastor Johannes M. Hamerle OFM Cup diakui secara nasional dengan penghargaan untuk pelestari cagar budaya dan museum terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia untuk tahun 2014. Kegiatan Museum Pusaka Nias dalam pelestarian budaya Nias mulai dari pengumpulan berbagai artefak hingga pada penelitian, pengetikan tradisi-tradisi lisan yang disebut intangible dari berbagai wilayah Kepulauan Nias. Penulisan dan penerbitan buku budaya Nias, pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan budaya, pendokumentasian visual dan audiovisual, pembudidayaan taman berkhasiat obat, konservasi flora dan fauna Nias. Merevitalisasi seni tari dan musik tradisional Nias
mengadakan pertunjukan tari dan musik melalui Sanggar Museum Pusaka Nias, dan menata serta mempromosikan potensi destinasi pariwisata di Kepulauan Nias. Museum Pusaka Nias ini diatur sedemikian mungkin sesuai struktur kelembagaan, mengutamakan hubungan antar sesama, mulai dari pintu masuk, keamanan, perawatan terhadap lingkungan museum, kesejahteraan untuk seluruh karyawan, mulai dari ketua yayasan hingga keanggotaan. Museum Pusaka Nias penting untuk terus bekerja mempertahankan nilai-nilai budaya dan berkomitmen dalam menjaga serta merawat peninggalan sejarah dan menyimpan berbagai kisah juga tatanan kebudayaan serta pengetahuan yang dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Langkah yang ditempuh ialah pemantapan pengetahuan karyawan dalam berbagai aspek, partisipasi publik khususnya kaum milenial, dan keinginan masyarakat untuk memperoleh edukasi tentang budaya Nias. Supaya anak muda Nias, orang masyarakat luas, publik memahami bahwa ini penting. Kalau ini penting, mereka akan terlibat. Di sini terjadi yang disebut learning by doing. Jadi orang bekerja sambil belajar. Misalnya soal etika, soal tata krama, disiplin, lain sebagainya. Ini adalah tempat belajar tentang Nias, tentang pusaka yang ada di Pulau Nias ini. Tujuan akhir Museum Pusaka Nias ialah agar masyarakat mandiri dan bermartabat, maju dan berkembang, dan dihargai oleh suku-suku bangsa lain di dunia dalam lingkungan alam, terjaga dan berciri khas keniasan sesuai yang tertuang dalam visi dan misi, yakni visi menumbuhkan rasa cinta terhadap pusaka Pulau Nias dan mendorong masyarakat untuk mengenal, menghargai, menghayati, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang konstruktif menjadi sumber kearifan, media pendidikan, dan modal pembangunan. Misi mengembangkan dan mengelola museum yang diberi nama Museum Pusaka Nias atau Nias Heritage Museum sebagai pusat pelestarian pusaka Pulau Nias, memfasilitasi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan atau kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Nias yang masih ada, menjadikannya sebagai sumber pendidikan tentang manusia yang beradab, bermartabat, dan memiliki identitas melalui pendidikan pusaka atau cultural heritage education, menggali, mengumpulkan, meneliti, mendokumentasikan pusaka Pulau Nias, baik yang berwujud atau tangible maupun yang tidak berwujud atau intangible, sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, dan media refleksi.
Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan kedua yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia, sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan. Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible.
Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan II yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan II yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia, sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan.
Pastor Johannes juga mencari tahu keberadaan artefak Nias yang sudah berpuluh dan beratus tahun telah berada di negara lain. Diperjuangkan agar dikembalikan ke Museum Pusaka Nias. Setelah 20 tahun mengumpulkan dan meneliti benda-benda budaya Nias, maka Yayasan Pusaka Nias didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kepunahan budaya Nias dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Nias sebagai identitas suku bangsa Nias. Misi utama dari yayasan ini adalah untuk mengelola sebuah museum sebagai pusat pelestarian budaya Nias, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Demikianlah Museum Pusaka Nias didirikan dengan peletakan batu pertama tanggal 10 November tahun 1995. Saya datang bukan dengan tujuan mendirikan museum. Saya datang dulu sebagai pastor kampung. Berarti ada distrik dengan puluhan stasi yang perlu dikunjungi. Dan saya hanya tertarik, entah tertarik kepada alam, melihat alam, tertarik juga kepada budaya, tertarik juga sejak dulu 72 saya langsung merekam juga mainan. Jadi yang penting harus terbuka dan tertarik untuk sesuatu ya. Dan kumpulkan tradisi lisan dan kemudian dapat juga artefak. Dengan berselangnya waktu, museum ini mengupgrade sistem dalam manajemen di mana keseluruhan manajemen struktural bersama-sama menjaga dan merawat mulai dari peninggalan tradisi lisan dan foto-foto bersejarah seperti adat istiadat, penghormatan leluhur, prosesi nikahan hingga prosesi pemakaman, upacara-upacara khusus yang tersimpan dalam galeri sejarah museum. Museum Pusaka Nias juga gencar mengoleksi alat musik tradisional Nias seperti aramba, gendra, faritia, tamburu, doli-doli hagita, fondrahi, koko, kato-kato, lagia, mage-mage, durimbale duhi atau danga, durimbebe, riti-riti sole, sigulewul, rafai, doli-doli haua, tamburu dane, dan tutu hau yang tersimpan rapi dalam ruangan pameran. Museum Pusaka Nias memberi penyambutan khusus kepada rombongan tamu yang datang ke Pulau Nias dalam bentuk tari-tarian yang dimulai dari tari belihai, tari hiwe, dan tari moyo. Tari ini adalah tarian pertama dalam sambutan upacara sebagai ungkapan persatuan dan kekompakan. Tari hiwe, tari ini adalah tari yang dilakukan oleh pengunjung atau tome saat mereka tiba di rumah zowate atau tuan rumah. Tari moyo ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Gerakan tari mereka hampir mirip dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tarian ini melambangkan keperkasaan dan kegembiraan rakyat Nias ketika tamu datang. Famau lagu dari tuan rumah sebagai ucapan selamat datang kepada tamu, sekaligus tamu dihantar di dalam rumah.
Setelah selesai penyambutan lewat tarian, lalu dilanjutkan dengan pemberian cenderamata sebagai tanda penghormatan kepada wisatawan atau lembaga pemerintah maupun swasta atau kelompok tertentu ketika berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Selanjutnya tamu dipandu oleh petugas untuk mengenal Nias secara keseluruhan melalui miniatur Nias yang dipamerkan di dalam pavilion. Selain itu, museum juga menyediakan ruang perpustakaan yang menyimpan banyak literatur tentang Nias. Ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis acara, dan adanya guest house berbentuk rumah adat sebagai fasilitas penginapan museum untuk wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan internasional. Tidak ketinggalan juga taman rekreasi untuk memanjakan mata, dilengkapi dengan beberapa hiburan yang bisa dinikmati oleh keluarga. Juga kebun binatang mini yang melestarikan beberapa binatang khusus yang ada di Kepulauan Nias. Sejak diresmikan, museum ini telah memperluas kegiatannya yang juga mencakup pendidikan, penelitian, kesadaran lingkungan hidup, dan pariwisata berkelanjutan. Hari ini, kompleks museum telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer dengan masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Kepulauan Nias. Selain dari mengelola kompleks Museum Pusaka Nias, yayasan terlibat dalam banyak proyek penjangkauan yang berkaitan dengan pendidikan budaya, lingkungan hidup, dan penelitian. Setelah bencana gempa bumi 2005, yayasan membawa perhatian internasional kepada warisan budaya Nias yang terancam. Hasilnya, yayasan sudah bekerja sama dengan banyak organisasi internasional untuk memfasilitasi rehabilitasi ratusan rumah adat dan situs budaya di Sekepulauan Nias. Pada tahun 2014, Pastor Johannes M. Hamerle OFM diakui secara nasional dengan penghargaan untuk pelestari cagar budaya dan museum terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia untuk tahun 2014. Kegiatan Museum Pusaka Nias dalam pelestarian budaya Nias mulai dari pengumpulan berbagai artefak hingga pada penelitian, pengetikan tradisi-tradisi lisan yang disebut intangible dari berbagai wilayah Kepulauan Nias.
penulisan dan penerbitan buku budaya Nias, pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan budaya, pendokumentasian visual dan audiovisual, pembudidayaan taman berkhasiat obat, konservasi flora dan fauna Nias. Merevitalisasi seni tari dan musik tradisional Nias, mengadakan pertunjukan tari dan musik melalui Sanggar Museum Pusaka Nias, dan menata serta mempromosikan potensi destinasi pariwisata di Kepulauan Nias. Museum Pusaka Nias ini diatur sedemikian mungkin sesuai struktur kelembagaan, mengutamakan hubungan antar sesama, mulai dari pintu masuk, keamanan, perawatan terhadap lingkungan museum, kesejahteraan untuk seluruh karyawan, mulai dari ketua yayasan hingga keanggotaan. Museum Pusaka Nias penting untuk terus bekerja mempertahankan nilai-nilai budaya dan berkomitmen dalam menjaga serta merawat peninggalan sejarah dan menyimpan berbagai kisah juga tatanan kebudayaan serta pengetahuan yang dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Langkah yang ditempuh ialah pemantapan pengetahuan karyawan dalam berbagai aspek, partisipasi publik khususnya kaum milenial, dan keinginan masyarakat untuk memperoleh edukasi tentang budaya Nias. Supaya anak muda Nias, orang masyarakat luas, publik memahami bahwa ini
Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan II yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia. Sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan. Pastor Johannes juga mencari tahu keberadaan artefak Nias yang sudah berpuluh dan beratus tahun telah berada di negara lain, diperjuangkan agar dikembalikan ke Museum Pusaka Nias.
Setelah 20 tahun mengumpulkan dan meneliti benda-benda budaya Nias, maka Yayasan Pusaka Nias didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kepunahan budaya Nias dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Nias sebagai identitas suku bangsa Nias. Misi utama dari yayasan ini adalah untuk mengelola sebuah museum sebagai pusat pelestarian budaya Nias, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Demikianlah Museum Pusaka Nias didirikan dengan peletakan batu pertama tanggal 10 November tahun 1995. Saya datang bukan dengan tujuan mendirikan museum. Saya datang dulu sebagai pastor kampung. Berarti ada distrik dengan puluhan stasi yang perlu dikunjungi. Dan saya hanya tertarik, entah tertarik kepada alam, melihat alam, tertarik juga kepada budaya, tertarik juga sejak dulu 72 saya langsung merekam juga mainan. Jadi yang penting harus terbuka dan tertarik untuk sesuatu ya. Dan kumpulkan tradisi lisan dan kemudian dapat juga artefak. Dengan berselangnya waktu, museum ini mengupgrade sistem dalam manajemen di mana keseluruhan manajemen struktural bersama-sama menjaga dan merawat mulai dari peninggalan tradisi lisan dan foto-foto bersejarah seperti adat istiadat, penghormatan leluhur, prosesi pernikahan, hingga prosesi pemakaman, upacara-upacara khusus yang tersimpan dalam galeri sejarah museum. Museum Pusaka Nias juga gencar mengoleksi alat musik tradisional Nias seperti aramba, gendra, faritia, tamburu, doli-doli hagita, fondrahi, koko, kato-kato, lagia, mage-mage, durimbale duhi atau danga, durimbebe, riti-riti sole, sigulewul, rafai, doli-doli haua, tamburu dane, dan tutu hau yang tersimpan rapi dalam ruangan pameran. Museum Pusaka Nias memberi penyambutan khusus kepada rombongan tamu yang datang ke Pulau Nias dalam bentuk tari-tarian yang dimulai dari tari Belihai, tari Hiwe, dan tari Moyo. Tari ini adalah tarian pertama dalam sambutan upacara sebagai ungkapan persatuan dan kekompakan. Tari Hiwe, tari ini adalah tari yang dilakukan oleh pengunjung atau tome saat mereka tiba di rumah Zowate atau tuan rumah. Tari Moyo ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Gerakan tari mereka hampir mirip dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tarian ini melambangkan keperkasaan dan kegembiraan rakyat Nias ketika tamu datang. Famaulaga Huhu dari tuan rumah sebagai ucapan selamat datang kepada tamu, sekaligus tamu dihantar di dalam rumah. Setelah selesai penyambutan lewat tarian, lalu dilanjutkan dengan pemberian cenderamata sebagai tanda penghormatan kepada wisatawan atau lembaga pemerintah maupun swasta atau kelompok tertentu ketika berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Selanjutnya tamu dipandu oleh petugas untuk mengenal Nias secara keseluruhan
melalui miniatur Nias yang dipamerkan di dalam pavilion. Selain itu, museum juga menyediakan ruang perpustakaan yang menyimpan banyak literatur tentang Nias. Ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis acara, dan adanya guest house berbentuk rumah adat sebagai fasilitas penginapan museum untuk wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan internasional. Tidak ketinggalan juga taman rekreasi untuk memanjakan mata, dilengkapi dengan beberapa hiburan yang bisa dinikmati oleh keluarga. Juga kebun binatang mini yang melestarikan beberapa binatang khusus yang ada di Kepulauan Nias. Sejak diresmikan, museum ini telah memperluas kegiatannya yang juga mencakup pendidikan, penelitian, kesadaran lingkungan hidup, dan pariwisata berkelanjutan. Hari ini, kompleks museum telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer dengan masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Kepulauan Nias. Selain dari mengelola kompleks Museum Pusaka Nias, yayasan terlibat dalam banyak proyek penjangkauan yang berkaitan dengan pendidikan budaya, lingkungan hidup, dan penelitian. Setelah bencana gempa bumi 2005, yayasan membawa perhatian internasional kepada warisan budaya Nias yang terancam. Hasilnya, yayasan sudah bekerja sama dengan banyak organisasi internasional untuk memfasilitasi rehabilitasi ratusan rumah adat dan situs budaya di Sekepulauan Nias. Pada tahun 2014, Pastor Johannes M. Hamerle OFM Cup diakui secara nasional dengan penghargaan untuk pelestari cagar budaya dan museum terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia untuk tahun 2014. Kegiatan Museum Pusaka Nias dalam pelestarian budaya Nias mulai dari pengumpulan berbagai artefak hingga pada penelitian, pengetikan tradisi-tradisi lisan yang disebut intangible dari berbagai wilayah Kepulauan Nias. Penulisan dan penerbitan buku budaya Nias, pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan budaya, pendokumentasian visual dan audiovisual, pembudidayaan taman berkhasiat obat, konservasi flora dan fauna Nias.
Merevitalisasi seni tari dan musik tradisional Nias, mengadakan pertunjukan tari dan musik melalui Sanggar Museum Pusaka Nias, dan menata serta mempromosikan potensi destinasi pariwisata di Kepulauan Nias. Museum Pusaka Nias ini diatur sedemikian mungkin sesuai struktur kelembagaan, mengutamakan hubungan antar sesama, mulai dari pintu masuk, keamanan, perawatan terhadap lingkungan museum, kesejahteraan untuk seluruh karyawan, mulai dari ketua yayasan hingga keanggotaan. Museum Pusaka Nias penting untuk terus bekerja mempertahankan nilai-nilai budaya dan berkomitmen dalam menjaga serta merawat peninggalan sejarah dan menyimpan berbagai kisah juga tatanan kebudayaan serta pengetahuan yang dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Langkah yang ditempuh ialah pemantapan pengetahuan karyawan dalam berbagai aspek, partisipasi publik khususnya kaum milenial, dan keinginan masyarakat untuk memperoleh edukasi tentang budaya Nias. Supaya anak muda Nias, orang masyarakat luas, publik memahami bahwa ini penting. Kalau ini penting, mereka akan terlibat. Di sini terjadi yang disebut learning by doing. Jadi orang bekerja sambil belajar. Misalnya soal etika, soal tata krama, disiplin, lain sebagainya. Ini adalah tempat belajar tentang Nias, tentang pusaka yang ada di Pulau Nias ini. Tujuan akhir Museum Pusaka Nias ialah agar masyarakat mandiri dan bermartabat, maju dan berkembang, dan dihargai oleh suku-suku bangsa lain di dunia dalam lingkungan alam, terjaga dan berciri khas keniasan sesuai yang tertuang dalam visi dan misi, yakni visi menumbuhkan rasa cinta terhadap pusaka Pulau Nias dan mendorong masyarakat untuk mengenal, menghargai, menghayati, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang konstruktif menjadi sumber kearifan, media pendidikan, dan modal pembangunan. Misi mengembangkan dan mengelola museum yang diberi nama Museum Pusaka Nias atau Nias Heritage Museum sebagai pusat pelestarian pusaka Pulau Nias, memfasilitasi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan atau kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Nias yang masih ada, menjadikannya sebagai sumber pendidikan tentang manusia yang beradab.
Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan II yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia, sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan. Pastor Johannes juga mencari tahu keberadaan artefak Nias yang sudah berpuluh dan beratus tahun telah berada di negara lain, diperjuangkan agar dikembalikan ke Museum Pusaka Nias.
Setelah 20 tahun mengumpulkan dan meneliti benda-benda budaya Nias, maka Yayasan Pusaka Nias didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kepunahan budaya Nias dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Nias sebagai identitas suku bangsa Nias. Misi utama dari yayasan ini adalah untuk mengelola sebuah museum sebagai pusat pelestarian budaya Nias, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Demikianlah Museum Pusaka Nias didirikan dengan peletakan batu pertama tanggal 10 November tahun 1995. Saya datang bukan dengan tujuan mendirikan museum. Saya datang dulu sebagai pastor kampung. Berarti ada distrik dengan puluhan-puluhan stasi yang perlu dikunjungi. Dan saya hanya tertarik, entah tertarik kepada alam, melihat alam, tertarik juga kepada budaya, tertarik juga sejak dulu 72 saya langsung merekam juga mainan. Jadi yang penting harus terbuka dan tertarik untuk sesuatu ya. Dan kumpulkan tradisi lisan dan kemudian dapat juga artefak. Dengan berselangnya waktu, museum ini mengupgrade sistem dalam manajemen di mana keseluruhan manajemen struktural bersama-sama menjaga dan merawat mulai dari peninggalan tradisi lisan dan foto-foto bersejarah seperti adat istiadat, penghormatan leluhur, prosesi pernikahan, hingga prosesi pemakaman, upacara-upacara khusus yang tersimpan dalam galeri sejarah museum. Museum Pusaka Nias juga gencar mengoleksi alat musik tradisional Nias seperti aramba, gendra, faritia, tamburu, doli-doli hagita, fondahi, koko, kato-kato, lagia, mage-mage, durim bale duhi atau danga, durim bebe, riti-riti sole, sigulewue, rafai, doli-doli haua, tamburu dane, dan tutu hau yang tersimpan rapi dalam ruangan pameran. Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan II yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia.
Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Kegiatan utamanya berfokus pada pelestarian pusaka sekepulauan Nias, baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Keberadaannya didasari pada ajaran Konsili Vatikan kedua yang dituangkan dalam Gaudium et Spes. Isinya bahwa salah satu tugas gereja adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tinggi dan luhur setiap suku bangsa di dunia. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, lahir di kota Hausak, Jerman 1941. Diutus ke Indonesia sebagai misionaris Katolik tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak sejarah dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan generasi penerus Ononiha. Cita-citanya adalah untuk melakukan pengumpulan artefak penting peninggalan warisan leluhur orang Nias terhindar dari kepunahan atau dibawa keluar dari Pulau Nias. Pastor Johannes membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengumpulkan semua artefak ini. Berkunjung dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, tanpa kenal lelah siang maupun malam, melewati perjalanan yang penuh tantangan, baik dengan sepeda motor, sepeda ontel, hingga jalan kaki. Beliau berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. Setiap satu artefak dipelajarinya secara mendalam, fungsi, arti, makna, dan kegunaan dalam kehidupan manusia, sehingga Pastor Johannes memutuskan bahwa artefak tersebut merupakan sebuah benda berharga dan layak dimuseumkan. Pastor Johannes juga mencari tahu keberadaan artefak Nias yang sudah berpuluh dan beratus tahun telah berada di negara lain, diperjuangkan agar dikembalikan ke Museum Pusaka Nias.
Setelah 20 tahun mengumpulkan dan meneliti benda-benda budaya Nias, maka Yayasan Pusaka Nias didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kepunahan budaya Nias dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Nias sebagai identitas suku bangsa Nias. Misi utama dari yayasan ini adalah untuk mengelola sebuah museum sebagai pusat pelestarian budaya Nias, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Demikianlah Museum Pusaka Nias didirikan dengan peletakan batu pertama tanggal 10 November tahun 1995. Saya datang bukan dengan tujuan mendirikan museum. Saya datang dulu sebagai pastor kampung. Berarti ada distrik dengan puluhan stasi yang perlu dikunjungi. Dan saya hanya tertarik, entah tertarik kepada alam, melihat alam, tertarik juga kepada budaya, tertarik juga sejak dulu 72 saya langsung merekam juga mainan. Jadi yang penting harus terbuka dan tertarik untuk sesuatu ya. Dan kumpulkan tradisi lisan dan kemudian dapat juga artefak. Dengan berselangnya waktu, museum ini mengupgrade sistem dalam manajemen di mana keseluruhan manajemen struktural bersama-sama menjaga dan merawat mulai dari peninggalan tradisi lisan dan foto-foto bersejarah seperti adat istiadat, penghormatan leluhur, prosesi pernikahan, hingga prosesi pemakaman, upacara-upacara khusus yang tersimpan dalam galeri sejarah museum. Museum Pusaka Nias juga gencar mengoleksi alat musik tradisional Nias seperti aramba, gendra, faritia, tamburu, doli-doli hagita, fondahi, koko, kato-kato, lagia, mage-mage, durimbale duhi atau danga, durimbebe, riti-riti sole, sigulewul, rafai, doli-doli haua, tamburu dane, dan tutu hau yang tersimpan rapi dalam ruangan pameran. Museum Pusaka Nias memberi penyambutan khusus kepada rombongan tamu yang datang ke Pulau Nias dalam bentuk tari-tarian yang dimulai dari tari Belihai, tari Hiwe, dan tari Moyo. Tari ini adalah tarian pertama dalam sambutan upacara sebagai ungkapan persatuan dan kekompakan. Tari Hiwe, tari ini adalah tari yang dilakukan oleh pengunjung atau tome saat mereka tiba di rumah Zowate atau tuan rumah. Tari Moyo ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Gerakan tari mereka hampir mirip dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tarian ini melambangkan keperkasaan dan kegembiraan rakyat Nias ketika tamu datang. Famaulaga Huhu dari tuan rumah sebagai ucapan selamat datang kepada tamu, sekaligus tamu dihantar di dalam rumah. Setelah selesai penyambutan lewat tarian, lalu dilanjutkan dengan pemberian cenderamata sebagai tanda penghormatan kepada wisatawan atau lembaga pemerintah maupun swasta atau kelompok tertentu ketika berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Selanjutnya tamu dipandu oleh petugas untuk mengenalinya secara keseluruhan,
melalui miniatur Nias yang dipamerkan di dalam pavilion. Selain itu, museum juga menyediakan ruang perpustakaan yang menyimpan banyak literatur tentang Nias. Ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis acara, dan adanya guest house berbentuk rumah adat sebagai fasilitas penginapan museum untuk wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan internasional. Tidak ketinggalan juga taman rekreasi untuk memanjakan mata, dilengkapi dengan beberapa hiburan yang bisa dinikmati oleh keluarga. Juga kebun binatang mini yang melestarikan beberapa binatang khusus yang ada di Kepulauan Nias. Sejak diresmikan, museum ini telah memperluas kegiatannya yang juga mencakup pendidikan, penelitian, kesadaran lingkungan hidup, dan pariwisata berkelanjutan. Hari ini, kompleks museum telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer dengan masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Kepulauan Nias. Selain dari mengelola kompleks Museum Pusaka Nias, yayasan terlibat dalam banyak proyek penjangkauan yang berkaitan dengan pendidikan budaya, lingkungan hidup, dan penelitian. Setelah bencana gempa bumi 2005, yayasan membawa perhatian internasional kepada warisan budaya Nias yang terancam. Hasilnya, yayasan sudah bekerja sama dengan banyak organisasi internasional untuk memfasilitasi rehabilitasi ratusan rumah adat dan situs budaya di Sekepulauan Nias. Pada tahun 2014, Pastor Johannes M. Hamerle OFM Cup diakui secara nasional dengan penghargaan untuk pelestari cagar budaya dan museum terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia untuk tahun 2014. Kegiatan Museum Pusaka Nias dalam pelestarian budaya Nias mulai dari pengumpulan berbagai artefak hingga pada penelitian, pengetikan tradisi-tradisi lisan yang disebut intangible dari berbagai wilayah Kepulauan Nias. Penulisan dan penerbitan buku budaya Nias, pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan budaya, pendokumentasian visual dan audiovisual, pembudidayaan taman berkhasiat obat, konservasi flora dan fauna Nias.
Merevitalisasi seni tari dan musik tradisional Nias, mengadakan pertunjukan tari dan musik melalui Sanggar Museum Pusaka Nias, dan menata serta mempromosikan potensi destinasi pariwisata di Kepulauan Nias. Museum Pusaka Nias ini diatur sedemikian mungkin sesuai struktur kelembagaan, mengutamakan hubungan antar sesama, mulai dari pintu masuk, keamanan, perawatan terhadap lingkungan museum, kesejahteraan untuk seluruh karyawan, mulai dari ketua yayasan hingga keanggotaan. Museum Pusaka Nias penting untuk terus bekerja mempertahankan nilai-nilai budaya dan berkomitmen dalam menjaga serta merawat peninggalan sejarah dan menyimpan berbagai kisah juga tatanan kebudayaan serta pengetahuan yang dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Langkah yang ditempuh ialah pemantapan pengetahuan karyawan dalam berbagai aspek, partisipasi publik khususnya kaum milenial, dan keinginan masyarakat untuk memperoleh edukasi tentang budaya Nias. Supaya anak muda Nias, orang masyarakat luas, publik memahami bahwa ini penting. Kalau ini penting, mereka akan terlibat. Di sini terjadi yang disebut learning by doing. Jadi orang bekerja sambil belajar. Misalnya soal etika, soal tata krama, disiplin, lain sebagainya. Ini adalah tempat belajar tentang Nias, tentang pusaka yang ada di Pulau Nias ini. Tujuan akhir Museum Pusaka Nias ialah agar masyarakat mandiri dan bermartabat, maju dan berkembang, dan dihargai oleh suku-suku bangsa lain di dunia dalam lingkungan alam, terjaga dan berciri khas keniasan sesuai yang tertuang dalam visi dan misi, yakni visi menumbuhkan rasa cinta terhadap pusaka Pulau Nias dan mendorong masyarakat untuk mengenal, menghargai, menghayati, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang konstruktif menjadi sumber kearifan, media pendidikan, dan modal pembangunan. Misi mengembangkan dan mengelola museum yang diberi nama Museum Pusaka Nias atau Nias Heritage Museum sebagai pusat pelestarian pusaka Pulau Nias, memfasilitasi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan atau kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Nias yang masih ada, menjadikannya sebagai sumber pendidikan tentang manusia yang beradab, bermartabat, dan memiliki identitas melalui pendidikan pusaka atau Cultural Heritage Education, menggali, mengumpulkan, meneliti, mendokumentasikan pusaka Pulau Nias, baik yang berwujud atau tangible maupun yang tidak berwujud atau intangible, sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, dan media refleksi.
Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Soli dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Aula EHO, Museum Pusaka Nias dalam rangka puncak HUT ke-30 Museum Pusaka Nias. Dan kami berdua yang akan melaporkan acara ini. Saya Indah dan juga rekan saya Ida, dan kami informasikan bahwa acara di tempat ini sangat semarak. Oke, nah seperti yang sudah disampaikan di awal pendengar bahwa hari ini adalah acara puncak ya, hari ulang tahun Museum Pusaka Nias ke-30 tahun 2025, dan untuk itu mari kita bersama-sama untuk menyaksikan ya perayaan hari ulang tahun Museum Pusaka Nias hari ini yang bertempat di Aula EHO. Dan seperti yang kita saksikan di awal tadi rekan Indah, ada beberapa rangkaian acara yang sudah digelar sebelum acara puncak ini nanti akan berlangsung ya, seperti penanaman pohon ya tadi oleh Wali Kota Gunung Soli beserta Forkopimda lainnya juga sudah melaksanakannya di sebelah arah Bintang Timur ya. Betul. Ya. Iya. Dan memang tanaman yang ditanam ini memang tanaman-tanaman langka ya, tanaman khas atau tradisional Nias yang memang hanya tumbuh di Nias. Dan kenapa ditanam ini menjadi bentuk pelestarian juga tanaman-tanaman khas di Nias, karena kita tahu bahwa di Museum Pusaka Nias juga ada tanaman-tanaman tradisional begitu ya. Dan sebelum itu juga tadi ada mini tour. Jadi di pavilion, jadi wali kota sebagai tuan rumah di tempat ini menyambut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Provinsi Sumatera Utara. Ini mewakili Gubernur ya Sumatera Utara yang tidak bisa hadir. Kemudian juga ada beberapa kepala daerah juga yang hadir, dan tentunya tamu dan undangan mereka juga dipandu oleh Direktur Museum Pusaka Nias, Bapak Nata Alwiduha, memperkenalkan artefak-artefak yang luar biasa yang menjadi koleksi dari Museum Pusaka Nias. Dan seperti kita lihat sendiri bahwa di belakang saat ini tampak panggung yang sangat megah ya, yang memang tempatnya memang didesain luar biasa di tempat ini ya. Jadi persis di depan Aula EHO. Jadi kalau bisa melihat bahwa di depan ini ada kolam ya, dan tentu saja juga ada hamparan pemandangan laut ya. Begitu ya. Oke, baik. Untuk tema Hari Ulang Tahun Museum Pusaka Nias ke-30 tahun ini adalah Museum Milik Bersama, menghidupkan warisan dan menggerakkan generasi. Untuk itu mari kita rayakan bersama ya semangat pelestarian budaya dan warisan leluhur Pusaka Nias yang sudah diinisiasi oleh Museum Pusaka Nias. Ya, jadi yang luar biasa juga pendengar dan juga pemirsa, kita tahu bahwa di balik Museum Pusaka Nias ada sosok yang menjadi pendiri. Beliau adalah Pastor Yohanes Hammerle. Dan di kesempatan ini, di hari ulang tahun yang ke-30, ini ada pengusungan dari Pastor Yohanes Hammerle. Jadi kalau kita lihat sekarang ini oleh sanggar dari museum ini sendiri, pastor ini diusung menuju ke lokasi saat ini ya. Jadi beliau diusung dengan menggunakan kursi kebesaran, dan beliau untuk masuk ke tempat ini dia sambil diusung. Tidak sembarangan orang diusung. Ya. Nah, memang kita sangat penasaran ya seperti apa sih sebenarnya atraksi ini. Inilah iring-iringan yang sudah yang akan mengiringi ya Pastor Yohanes Hammerle yang akan diusung ya rekan Indah dengan atraksi tari. Betul sekali. Daripada seperti pastinya banyak sekali dari Museum Pusaka Nias hingga saat ini tidak terlepas dari bentuk dukungan dari Bapak Ibu sekalian, hingga Museum Pusaka Nias bertahan hingga 3 dekade lamanya. Iya, kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor selaku pendiri Museum Pusaka telah tiba di lokasi acara. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Yohanes.
Oh, ya. Oke, tapi ya. Iya. Oke, tapi memang ternyata ya rekan Indah untuk perayaan ke-30 tahun 2025 ini memang sangat luar biasa kesannya ya. Ini kita baru melihat ada ya. Ya. Ada berupa mengusung ya Pastor Yohanes di atas apa namanya, kita pernah melihat seperti kursi kebesaran. kursi kebesarannya, Ya. betul sekali. Dan bukan hanya sekedar kursi biasa, ini kelihatan memang ada ukirannya juga, Ya. begitu ya. Dan sekali lagi mungkin bahwa memang kursi ini tidak sembarangan orang bisa diusung Betul ya. sekali. Oke. Kita melihat memang pada zaman dahulu itu hanya dipergunakan untuk raja-raja, begitu ya rekan Betul. Indah ya. Dan kita sering melihat itu di Kabupaten Selatan bahkan ya, seperti Betul. itu ya. Oke, baik. Dan kalau melihat tadi siapa yang mengusung ya, bahkan kita lihat tadi Direktur Museum Pusaka Nias juga juga ikut mengusung. Kemudian mungkin karyawan-karyawan di Museum Pusaka Nias ini juga mereka ikut mengusung. Betul. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka sangat menghormati sosok pastor ini ya. Oke, dan ini sepertinya akan berlangsung fanguwai ya rekan Indah oleh tuan rumah kepada Tome. Ya, mari kita saksikan bersama. Nalipati Prophet Salawata ba Fedemi Mafurro. Temannya Salawata. Lalu manera sa tuwa yung malido misi sopala na Fanguwai ako Tome Ibu Luraganya may ofit karaya nira Bandung juga siul sila ira kami wafe fuli na dimatikan, panaya kan? na maka jawato basi doya mawaway basi doya mawala afo si sara ada na fati pa sa wada ba fedemi ma fororong Badu ya daru magalula muli amagu salawatu. Baba mehagi sabua taru mabhedeve sabua taru mali. adre Babal fotada ba zima khare. Wanowa salawada dal fatiba na mawai ami. Ma folag khamina fosi saramanga. Lau ba mamanidu duma salawada. Mino babo zoro da amma. Le amati bal kamayaga to misalo bahuni talu golaya. Fe fulau salawa si teoli ras salawa hada salawa banua bazo wate bazo nahia irugi irangasi ina babalu bate ta owai domeda so wate sila toto ta owai domeda he Iraba Pak Kepala Daerah Sekepulauan Nias Noso Ami Iraba Pak Tokoh Agama Sekepulauan Nias Noso Ami Irasi Ulu Sila Islawahada Sekepulauan Nias Noso Ami Tome satu sibai Noso Ami he Irai ngabawulumba tebazo watele ta owai domeda fe punra ina bawalumba temuroi badomele no so ami Lauba meno awai ta awai ratomeda. Lauba fanete da tamane tafalaga afo si saramanga afo si lima edronga. Aya idan ya Bible wada de khra tomema. Mamane banguma. Satu ama berdana Bapak Pastor Yohanes pendiri museum le tak Benafoba Domeda
Bapak Pastor Dion, Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias Le Tabenafoba Domeda. Bapak Nata Alui Duha, Direktur Museum Pusaka Nias Le Tabenafoba Domeda. Fe Fudra Balugu Salawahada Bazovatele Tabenafoba Domeda. Ira ina baulumba tebazowatele tabe ena foba domeda. Ira satuama pimpinan daerah sekepulauan Yasle mite manafo fai bolo dede. Iteroi da pimpinan agama sekepulauan Yasle mite manafo fai bolo dede. Fe fudra balugu si ilas si ulu salawahada bagi sagara tanah nihale ta mite bana fo fa ebolo de. Fe fundra ina baulumba temuroi badomele mite mana fa ebolo de. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara le mite manafo abago. Liwang huga basame afo fae bolo dede. Tamane salawa zowate. Ina namanganga manu mene na fumi ade. Andre. Balai de no zalawa bu. No mate mana fumi. Ma ada sawagelo. Ma berego. Laos salawa. Satu ama Pastor Yohanes sa Masido Basango Tomosi Museum Pusaka Nias Moro kami nafoma. Satu ama Pastor Dion Laia, Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias Moro kami nafoma. Satu ama Natalui Tuha, Direktur Pusaka Nias Moro kami nafoma. Ira balugu salawa site oli bazobate moro kamina foma. Moro ikamina foma sobate. Ira ina bawau lumbate bazowate moroi khamina foma avembago. Satwa makapala daerah sekepulauan Selatan tema nafu bertai murubadang azovate. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang nafoda bertai murubadang azovate. Ira satu ama Forkopimda sekepulauan Asle yang nafoda bertai murubadang azovate. Ira pimpinan agama sekepulauan Nias
Ya na foda bertai murubat dengan tobat. Fuda salawa toko ada toko masyarakat Sekepulauan Nias. Ta tema nafo bertai murubat dengan tobat. Tariba. Haga banguga sane mafo. Hau dada. Iraina bawau lumba tedome tate manafo abembago. Ai ada si baiwa sojumange ada si baiwa so nafo moroi batanga zo wate meno lahaya la tane para atada ho dane aboni fauta li fuse hekeriwa Ai bano tabe na foka si lagai bado medali inga bate ewai afo bewe hakeli wa mawe haleu da wo dane ade bologe de me fefu domema ma hekaniba Liji wangu huga same afo salema afo faha saradada. Kami kembalikan kepada MC.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggarla dari kota Gunung Sitoli. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ahu. Hari ini kita menjadi saksi sebuah momen bersejarah. 30 tahun silam Museum Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Yohanes dengan satu visi mulia untuk menjaga, merawat dan membagikan warisan budaya serta sejarah bangsa untuk generasi mendatang. 3 dekade adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dedikasi, inovasi dan pertumbuhan, serta upaya tak kenal lelah dalam menjaga, melestarikan dan membagikan warisan budaya kepada kita. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat ulang tahun Museum Pusaka Nias ke-30 tahun 2025 dengan mengangkat tema Museum Milik Bersama, menghidupkan warisan dan menggerakkan generasi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu? Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, yang terhormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekepulauan Nias bersama Ibu. Yang kami hormati Forkopimda Sekepulauan Nias, Ketua DPRD Sekepulauan Nias beserta seluruh anggota DPRD yang berkenan hadir, BUMN, BUMD dan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya, Ketua Panitia dan seluruh panitia hari ulang tahun Museum ke-30 serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan karena rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Museum Pusaka Nias ke-30 tahun 2025. Dan untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Museum Pusaka Nias yang ke-30 oleh Nyonya Feni Sowa Alauli. Ibu dipersilakan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kepala UPT Museum Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang terhormat Wali Kota Gunung Sitoli dan seluruh para kepala daerah dan wakil kepala daerah Sekepulauan Nias, Ketua dan anggota DPRD Sekepulauan Nias, yang kami hormati unsur Forkopimda Sekepulauan Nias, Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah Sekepulauan Nias yang berhadir. Yang kami hormati dan saya sayangi Ketua Dekranasda dan Wakil Ketua Dekranasda Sekepulauan Nias, Pastor Kustos General Kepulauan Nias dan seluruh rohaniawan, Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias, Pastor Dion OFM-CAP beserta jajaran, Pastor Yohanes OFM-CAP misionaris dan penggagas Museum Pusaka Nias, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan organisasi Sekepulauan Nias, tokoh masyarakat, akademisi, pemerhati budaya, serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan laporan panitia, izinkan saya mengawalinya dengan hoho. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tenga bero wa ogaina, tenga bero wa ya iya. Wa sumindrodo fona ndra ina ama, wa fahuhodo fona ndra aki gaa. Badaa u borogo fau fasumangeta, da ufa ema wangowai, yahowu waluhata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya pada hari ini kita dapat menghadiri perayaan malam puncak hari ulang tahun ke-30 Museum Pusaka Nias. Tema perayaan tahun ini adalah Museum Milik Bersama, menghidupkan warisan dan menggerakkan generasi. Ini bukanlah sekedar slogan, melainkan ajakan kolektif yang mencerminkan semangat kita bersama dalam menjaga, menghidupkan dan mewariskan kekayaan budaya leluhur masyarakat Nias kepada generasi masa kini dan masa mendatang. Museum Pusaka Nias meskipun secara geografis berada di kota Gunung Sitoli, merupakan aset budaya seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Museum ini bukan sekedar bangunan berisi artefak, tetapi ruang hidup yang menyimpan cerita, nilai budaya, dan identitas kita sebagai masyarakat Nias. Oleh karena itu, menjaga museum ini adalah tanggung jawab bersama seluruh kabupaten, kota, dan generasi sekepulauan Nias. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili seluruh panitia melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Yayasan Pusaka Nias nomor 30/YPN/9/2025 tentang pembentukan panitia perayaan hari ulang tahun ke-30 Museum Pusaka Nias tahun 2025 Kota Gunung Sitoli. Maksud dan tujuan pelaksanaan: pertama, memperingati 30 tahun berdirinya Museum Pusaka Nias sebagai pelestarian budaya dan identitas masyarakat Nias. Kedua, meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Ketiga, mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya melalui pendekatan kreatif dan partisipatif. Keempat, membangun semangat kebersamaan lintas kabupaten kota dalam mendukung pengembangan museum sebagai pusat edukasi, pariwisata, dan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan perayaan berlangsung dari tanggal 6 hingga 11 November 2025 dengan berbagai kegiatan edukatif dan inspiratif. Antara lain, pertama, perlombaan kreatif sekepulauan Nias diikuti oleh 642 peserta, terdiri dari lomba mewarnai tingkat TK atau PAUD, lomba bercerita tingkat SD, lomba famana-mana tingkat SMP, lomba mini vlog tingkat SMA, lomba esai tingkat mahasiswa, lomba cipta lagu kategori umum. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan pagelaran seni tradisional, kemudian pameran kuliner khas Nias, kemudian pameran budaya dan artefak. Selanjutnya gerakan senam bersama, kemudian pertemuan FGD. Selanjutnya yang barusan kita laksanakan adalah penanaman pohon endemik Nias dan
Fashion Show Wasra Nias oleh Dekranasda dan penyerahan penghargaan kepada Pastor Yohanes OFM CAP. Sumber pendanaan dan kolaborasi. Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi dari Yayasan Pusaka Nias, pemerintah daerah Sekepulauan Nias, universitas dan lembaga pendidikan, komunitas seni dan budaya lokal, dan donatur dan sponsor budaya. Pendanaan bersifat gotong royong mencerminkan semangat tema Museum Milik Bersama, maka perayaannya pun adalah hasil kerjasama bersama. Waktu pelaksanaan. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 6 hingga 11 November. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, atas nama panitia saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga semangat pelestarian budaya terus menyala dan menjadi fondasi kuat dalam membangun masa depan Kepulauan Nias yang hebat. Budaya adalah akar yang menyatukan kita. Semakin kita merawatnya, semakin kuat kita tumbuh sebagai satu kesatuan. Sebagai penutup, kami memohon dengan hormat kepada Pastor Kustos Kustodi, Jenderal Kepulauan Nias, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Pastor Yohanes OFM CAP, Bapak Wali Kota Gunung Sitoli selaku Ketua Forkada, untuk memberikan kata sambutan sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi pengembangan Museum Pusaka Nias ke depan. Kami juga memohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang diwakilin oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan menyampaikan arahan dan bimbingan. Demikian laporan ini saya sampaikan. Atas kebersamaan kita semua kami ucapkan terima kasih. Tatohuge mifona naso gineto, ya ahowu da ubatoge wa ira talifuse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Yahowu. Hadirin yang kami muliakan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita naikkan doa dan harapan kita bersama melalui doa lintas agama. Mohon berkenan utusan dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu untuk mengambil tempat di depan. Dan doa dipimpin oleh Eporus GNKPI.
Baik, terima kasih kesempatan yang dipercayakan kepada kami dari FKUB Kota Gunung Sitoli. Sebelum kami menaikkan doa, terimalah salam daerah kita. Yahoo, Salam, Horas. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh merayakan, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah atas anugerah Tuhan kepada daerah yang kami cintai, Pulau Nias. Ucapan syukur kepada Allah di mana Tuhan telah memakai hamba-Nya, Pastor Yohanes Hammer, untuk melestarikan, memelihara warisan budaya suku Nias 30 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Tepatnya pada 10 November 2025 ini, tiada sesuatu hal yang kami persembahkan kepada Allah selain syukur dan terima kasih. Tiada sesuatu hal yang kami berikan kepada hamba-Mu selain berterima kasih atas dedikasi, atas pengorbanan selama 30 tahun hingga hari ini. Kami berdoa agar pemerintah yang ada di Pulau Nias, 4 kabupaten dan 1 kota, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pelayan di tengah-tengah umat, para generasi muda kami bersama-sama berpegangan tangan untuk memelihara, melestarikan, dan bersama-sama meningkatkan kemajuan adat Nias, baik di Pulau Nias, Indonesia, dan dunia. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati museum ini pada masa-masa yang akan datang. Kiranya acara memperingati 30 tahun hari ulang tahun Museum Pusaka Nias senantiasa mengingatkan kepada kami sebagai masyarakat yang ada di Pulau Nias atau yang ada di luar Pulau Nias untuk bersama-sama meningkatkan kontribusi kami dalam mendukung kegiatan-kegiatan dalam pelestarian budaya kami Pulau Nias. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah senantiasa bergandengan tangan mendukung program ini, karena Museum Nias memberikan pembelajaran, memberikan harapan ke depan kepada generasi kami untuk melihat jauh ke belakang dari apa yang pernah terjadi, kebiasaan adat istiadat dan segala peralatannya dari nenek moyang kami, sehingga melalui museum ini menjadi tempat kajian untuk studi memperdalam tentang budaya khususnya daerah Nias. Kami berdoa agar Yayasan Museum Pusaka Nias dapat menjawab kebutuhan generasi kami ke depan melalui berbagai hal yang telah ada dalam museum ini. Tuhan memberkati Bapak Pastor Yohanes
dan pengurus yayasan dan semua para pengerja dan semua yang ada di dalam museum ini agar menjadi sesuatu yang berarti pada kami, generasi kami, dan anak cucu kami ke depan. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu acara yang telah dimulai beberapa hari yang lalu dan hari ini merupakan puncak daripada perayaan ulang tahun, hari sukacita, hari yang penuh bahagia, hari yang penuh syukur kepada Allah bahwa melalui hambamu Bapak Pastor Museum Nias, hari ini kami rayakan 30 tahun dan kami percaya bahwa umur museum ini senantiasa Tuhan yang berkati sehingga masyarakat Nias, anak cucu kami menikmati, merasakan bagaimana budaya di Nias baik zaman dulu, sekarang dan untuk selamanya. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan kepadamu acara yang telah berlangsung dan akan berlangsung sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus yang senantiasa menolong, menyertai dan berkati sehingga kami boleh memaknai masing-masing kehadiran kami, memaknai hari ulang tahun ke-30 budaya Nias yang kami rayakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sampai nanti kami akhiri pertemuan ini, ucapan syukur ini kami percayakan sepenuhnya di dalam pimpinan dan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian kami kembalikan ke pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, konon katanya di daerah Nias Selatan ada sebuah tarian yang mengiringi ritual adat Nias bernama Famadaya Harimau. Dan malam ini kita akan saksikan bersama seperti apa tarian Famadaya Harimau yang dibawakan oleh Sanggar dari Nias Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Eho
Sekali lagi boleh berikan apresiasi yang tertinggi untuk Sanggar dari Nias Selatan. Ya, kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang ingin menjalankan sholat maghrib, tempat telah disediakan di sebelah kanan dari panggung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Badan Pembina Yayasan Museum Pusaka Nias oleh Kustodi Jenderal Kepulauan Nias, Pastor Pius Nuru OFM Kap. Kepada Pastor, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh pembawa acara kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gunung Sitoli serta Nyonya. Yang saya hormati para kepala daerah se-Kepulauan Nias, wakil beserta Nyonya. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, para aparat keamanan yang hadir pada saat ini dari Kodim dan Polres. Yang saya hormati tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang hadir saat ini. Yang saya hormati secara khusus panitia perayaan HUT Museum yang ke-30. Yang saya hormati para biarawan-biarawati, para saudara Kapusin yang hadir saat ini. Yang saya hormati para pengurus, staf dan karyawan museum secara menyeluruh. Dan saya hormati seluruh hadirin yang hadir saat ini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sapa kita semua, Yahabu, Pace Bene. Atas kerja keras dan semangat kebersamaan panitia, kita semua boleh hadir dalam suasana yang begitu indah dan bermakna hari ini. Tadi pagi sempat cemas karena cuaca hujan, jangan-jangan sampai nanti sore atau malam ini hujan terus. Tapi syukur kepada Allah, cuaca saat ini cukup membantu kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih atas dedikasi, koordinasi, dan cinta Bapak dan Ibu curahkan dalam acara ini, secara khusus kepada panitia yang ditangani oleh Pemko Kota. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur Maha Baik, sumber segala kehidupan dan sejarah kita, atas kasih dan penyelenggaraannya